Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Suara saya masih kedengaran ya Bapak Ibu ya? Masih kedengaran ya. Ini pertama kali setelah beberapa tahun saya di sini, mungkin sebenarnya mic-nya nggak apa-apa, bisa jadi saya nggak ngerti gitu. Gimana caranya operasikan mic-nya ini, sudah berganti rasanya. Sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan kita bisa kembali bersama-sama hadir di ibadah pagi hari ini. Kita bersyukur untuk perjalanan yang aman yang Tuhan berkati. Sekalipun suasana pagi ini mendung ya, beberapa mungkin sudah mulai mengalami ada rintik-rintik hujan yang sudah mulai turun, tapi perjalanan kita puji Tuhan aman sampai di gereja. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita untuk kita boleh masuk ke dalam ibadah pagi hari ini. Saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bersaat teduh sejenak, menenangkan diri kita, menenangkan tubuh kita, menenangkan pikiran dan keberadaan kita. Mungkin sambil menarik nafas dalam beberapa kali dan berdoa secara pribadi meminta Tuhan menolong kita, mengarahkan kita kepada ibadah kita pagi hari ini. Saat teduh dipersilakan. Baik, saya mau mengajak kita semua bangkit berdiri untuk kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Di pagi yang rasanya mendung gitu ya, rasanya mungkin itu mempengaruhi semangat kita, rasanya jadi berasa gloomy gitu. Saya mau mengajak kita menyukakan diri kita, menguatkan diri kita gitu ya, membawa sukacita yang dari dalam itu muncul keluar, terekspresikan lewat bagaimana kita bernyanyi, terekspresikan lewat bagaimana kita bertepuk tangan, terekspresikan lewat bagaimana kita menunjukkan wajah kita dan semangat kita gitu ya, bersama-sama memuji Tuhan. Sebelumnya, supaya kita bersama-sama bersukacita, mungkin tadi belum sempat melihat, saya tadi belum sempat juga menyapa satu sama lain gitu ya. Silahkan lihat sekeliling. Sekalipun nggak kelihatan bibirnya tersenyum dan lebar gitu ya, saya mungkin bisa berikan senyuman, kelihatan matanya menyipit gitu ya, saling menyapa satu sama lain. Baik, nyanyian pujian nomor 12, Hirangkan Hatimu, menolong kita, mengantarkan kita, mengarahkan diri kita kepada ibadah pagi hari. Mari berkata kepada diri kita dan berkata kepada saudara, hirangkan hatimu karena Tuhanlah sumber sukacita.
kami bersuka cita pagi hari ini karena kami boleh datang bersama-sama di dalam ibadah. Kami bersuka cita bersama-sama pada waktu kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh datang di dalam perhimpunan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mengingat betapa kemurahan Tuhan menyertai kami di dalam perjalanan kami sehari-hari yang tidak mudah, penuh dengan pergumulan, tetapi Tuhan beserta kami. Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami. Bahkan kalau kami boleh melihat lebih jauh lagi, Tuhan memakai kami bagi karir kerajaan Tuhan di muka bumi. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita karenanya. Kami bersuka cita karena kemurahan itu. Kami bersuka cita karena kesetiaan Tuhan. Kami bersuka cita karena penyertaan Tuhan yang kuat bersama-sama dengan kami. Pagi hari ini kami mau hadir bersama-sama di tempat ini sepatunya. Kiranya Roh-Mu yang diam di dalam kami menuntun kami, menyertai kami, menolong kami menikmati kehadiran Tuhan, menolong kami menikmati kuasa Tuhan yang bekerja itu, menolong kami Tuhan, terangi kami, sehingga firman Tuhan yang berbicara kepada kami, membuahkan perubahan di dalam hidup kami, membuahkan kehidupan yang berbuah, yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirlah berkarya dengan leluasa, nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakanlah diri-Mu di sepanjang ibadah. Dalam Kristus kami berdoa, memuji Engkau, menyambut Engkau, memuliakan Engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara masih kuat berdiri? Masih ya? Ya, ini sambil jarang-jarang mungkin ya berdiri cukup lama itu di hari-hari ini. Jadi biasanya banyak di depan layar atau di tempat kerja banyak duduknya begitu. Mari kita bertahan sedikit lagi ya, setelah kita menggerakkan hati kita, kita tahan dengan penderitaan. Tentu saja ini bukan penderitaan ya. Ini sebuah sukacita karena kita berhadapan dengan Raja yang Maha Besar itu, menunjukkan hormat kita, menunjukkan kegentaran kita, menunjukkan kekaguman kita akan Allah. Tuhan Raja Maha Besar, mari kita bersama-sama bersukacita dan bersorak-sorai memuji. Raja
karena beberapa Bapak Ibu Saudara baru saja hadir. Selamat pagi, selamat datang di ibadah pagi Gereja Baptis Indonesia Anugerah di tanggal 27 Maret hari ini. Hari Minggu terakhir di bulan ini, ya. Saya juga mau menyambut, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah di Gereja Baptis Indonesia Anugerah? Apakah ada di antara kita? Di ruangan ini mungkin atau di ruangan sebelah? Apakah ada yang baru hadir? Tidak ada? Baik. Hari ini kita punya beberapa pengumuman untuk menjadi perhatian kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Besok Senin sore akan ada berlangsung di BPW Talun, itu di daerah Muntilan, ada doa misi DPD DGPI Yogyakarta. Jadi akan berlangsung besok Senin 28 Maret jam setengah 5 sore sampai selesai. Kalau Bapak Ibu Saudara yang tidak bergabung, silahkan berkumpul di gereja jam 3 sore. Betul ya? Nah, ini ya. Jam 3 sore silahkan berkumpul di gereja di sini untuk kami bisa berangkat bersama-sama ke Muntilan. Doa fajar sudah kembali dimulai, gitu ya. Kemarin sudah kick off, itu sudah start, gitu ya. Akan berlangsung setiap hari Sabtu jam 5 pagi, tempatnya di GBI Anugerah. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara sebelum pergi olahraga, jadi sambil, gitu ya, mungkin bisa sambil mampir dulu untuk berdoa, lalu setelah itu melanjutkan olahraga di hari Sabtu. Di hari Sabtu tanggal 2 April juga ada persekutuan bagi kaum muda. Silahkan rekan-rekan kaum muda hadir. Bapak Ibu Saudara yang punya kaum muda yang di sekitarnya silahkan didorong juga untuk hadir. Jam 5 sore, hari Sabtu depan jam 5 sore akan bertempat di Pastori. Kelas baptisan akan dimulai di bulan April 2022, beberapa hari lagi. Di minggu depan, gitu ya, rasanya sudah mulai kelas baptisan. Silakan Bapak Ibu Saudara yang ada anggota keluarganya atau bahkan dirinya hendak mengikuti kelas baptisan, menyiapkan diri sebelum mengikuti baptisan. Silakan mendaftarkan diri atau menghubungi Ibu Esther Fetiana. Bu Esther, apakah ada di ruangan ini? Ada di belakang, Ibu Esther di belakang sana. Lalu juga bisa hubungi Pak Pendeta Abdul Wahab di depan. Ya. Jadi silakan setelah ibadah bisa hubungi salah satu atau mereka berdua untuk diberi informasi lebih lanjut. Gereja Baptis Indonesia Anugerah juga sedang membuka lowongan pekerjaan untuk poster dengan syarat ada laki-laki, ada beberapa syarat di situ ya. Laki-laki atau perempuan beragama Kristen dan sudah lahir baru, berusia maksimal 50 tahun dan mendapatkan izin dari pasangan atau belum menikah. Gitu ya. Nanti juga silahkan hubungi mereka berdua, Pak Pendeta Ibu Wahono atau Bu Esther Fetiana, jika ada rekomendasi atau bahkan mau mengambil peran ini. Majalah Suara Baptis sudah datang untuk ini edisi bulan Desember 2021. Ada beberapa liputan khusus di situ dan juga edisi bulan Januari 2022. Bapak Ibu Saudara yang berminat bisa membeli dengan harga 22.000 per majalah. Dan mengingatkan sekali lagi bahwa ibadah DPIA sudah berlangsung 2 kali. Jadi jam setengah 9 pagi seperti ini dan jam 5 sore. Kalau dulu jam 5.30 ya, sudah jam 5 sore sekarang. Oke, jadi mohon diingat-ingat tidak terlambat di sore hari nanti jam 5 sore untuk ibadah yang kedua. Baik, saya mau mengajak kita sekali lagi masuk ke dalam ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam ruang Maha Kudus itu, apa yang bisa membuat atau bisa membawa seorang datang ke dalam ibadah di rumah Tuhan itu? Para imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu dengan kegentaran dan dengan bekal darah domba yang sedih yang menjadi tanda mereka ditahirkan, dibersihkan, ada pengorbanan yang diberikan. Nah, pada waktu kita masuk ke dalam ibadah kita makin jauh, mari kita mengingat apa yang memungkinkan kita datang ke dalam ibadah. Apakah karena kita mau? Apakah karena gerejanya dibuka dengan ada ibadah? Atau karena suka-suka kita? Gitu ya. Saya rasa hanya satu hal yang memungkinkan kita di dalam ibadah yang sejati itu. Hanya oleh darah Yesus yang menebus kita, yang melayakkan kita, yang memungkinkan kita datang kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar hadir dalam ruang ibadah, tetapi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hanya oleh darah Yesus. Jadi pujian kita pagi hari. Saya mengundang sekali lagi kita bagi pujian, merayakan kemenangan, pengharapan, dan perubahan hidup yang Tuhan anugerahkan.
memasuki waktu doa, akan memasuki waktu doa syafaat dan juga waktu untuk kita mempersiapkan diri bagi firman Tuhan. Saya mengajak kita mengingat kembali seluruh karya Tuhan di dalam hidup kita. Karya yang agung yang berlaku bagi setiap manusia, ditawarkan Kristus dengan kematian di kayu salib. Tetapi juga karya Tuhan itu karya yang sangat pribadi, sangat personal. Pengalaman setiap kita berbeda-beda. Saya mengajak kita mengambil waktu sedikit untuk diam di hadapan Tuhan, meneduhkan diri kita, mungkin menunduk sang kepala kita, boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam doa kita. Untuk setiap pengalaman kita masing-masing yang sangat pribadi, apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita, apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, dan bagaimana Tuhan memakai kita. Mari ambil waktu untuk boleh berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi, memuji Dia, menyembah Dia.
iman pengharapan. Kami akan terbang tinggi mengatasi langit ini, mengatasi setiap persoalan-persoalan yang menimpa dalam kehidupan kami. Karena dengan persoalan-persoalan itu kami belajar untuk taat, kami belajar untuk setia, kami belajar untuk beriman teguh di dalam Yesus Kristus. Kami belajar untuk melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati, menyerahkan setiap pergumulan kami di dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa ini Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Berikan mereka roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh yang takut akan Tuhan, sehingga di dalam menjalankan roda pemerintahan ini sungguh-sungguh diberkati Tuhan, sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Dan berkati bangsa ini dengan kesejahteraan yang daripada Engkau, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Untuk itu kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam situasi kondisi yang ada, banyak bencana yang terjadi, namun kami kembalikan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Melalui semuanya itu kami diajarkan untuk mengerti, memahami, dan melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kami, melihat kuasa Tuhan di dalam hidup kami, sehingga hati kami semakin teguh, iman kami semakin teguh, dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami. Kami serahkan di dalam tangan kasih. Pertumbuhan, perkembangan gereja ini adalah otoritas yang daripada Engkau. Kami adalah hamba-hamba-Mu, kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah pejuang-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, berikan kami kekuatan, beri kami kemampuan, pakai kami Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan, untuk kami kembalikan kepada-Mu. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai dupa yang harum untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pergumulan gereja ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk IMB yang sangat kami rindukan, sehingga kami ingin merenovasi gereja ini untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kami pun Tuhan boleh melihat kasih-Mu, kami boleh menikmati karya-Mu. Dan dengan demikian juga Tuhan, kami menjadikan mereka yang saat ini Tuhan ini membuktikan Engkau juga memberkati kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, berkatilah kami, berikan kepada orang-orang yang berkepentingan dalam IMB ini dengan roh lalu-lalu kerendahan hati, supaya kami dapat bersatu hati untuk mewujudkan mimpi kami, untuk menyenangkan hati Engkau. Kami juga berdoa Tuhan Yesus dalam proses pendewasaan gereja ini, jemaat Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih. Kami serahkan untuk program anggaran panitia perancang yang saat ini mengusung. Tuhan juga berikan mereka hikmat, Tuhan berikan mereka kebijaksanaan, sehingga di dalam menyusun itu sesungguhnya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja ini. Berkati anggaran yang kami rencanakan, Tuhan akan mencukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk cabang-cabang, kami menyerahkan di dalam tangan kasih-Mu, hamba-hamba Tuhan yang melayani, juga Tuhan akan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang lemah di dalam kondisi tubuhnya. Jamahan kuasa di dalam Yesus Kristus, sungguh kami harapkan untuk mereka, sehingga mereka dikuatkan kembali, mereka disegarkan kembali, tubuh jiwanya disegarkan kembali, sehingga mereka dapat melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian juga kami menyerahkan untuk setiap organ di GBI kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan akan memberkati DPD, BBM, demikian juga untuk Yayasan Baptis dan lembaga Baptis yang lain. Tuhan juga memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik dalam pembina, pengurus, pengawas, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan akan tolong, Tuhan akan campur tangan kami semuanya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan tolong kami, Tuhan akan berkati kami. Urapi mulut lidah hamba-Mu yang Tuhan percayakan dalam menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang disampaikan adalah daripada Engkau, untuk kemuliaan nama Engkau.
Terima kasih Bapa, seluruh ruangan ini kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Tutup bungkus kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga kuasa si jahat tidak akan merebut akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Diberkati pada pagi hari ini. Diberkati. Ada semangat. Ada semangat. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 2 bulan ini kita belajar tentang apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Belajar untuk mengasihi Allah, bagaimana mengasihi Allah, dan apakah kita sudah dengan sungguh-sungguh mengasihi Allah? Apakah kita sudah dengan sungguh-sungguh mengasihi Allah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 menyampaikan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat Petrus dalam bacaan kita mengalami kesulitan ketika Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus mengalami kesulitan untuk mengasihi Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus harus bertanya tentang kesungguhan kasih Petrus kepada Yesus. Petrus mengalami kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa mengasihi Yesus tidak pernah ada di dalam kesanggupan, pengalaman dan pengetahuan manusia itu sendiri. Manusia harus sadar, menyadari dan bersandar penuh pada pengetahuan Allah. Karena Allah mengetahui segala sesuatu. 2 kali Yesus bertanya dengan menggunakan kata kasih yang dalam bahasa Yunani agapao, yang artinya kita sudah membahas minggu yang lalu. Namun Petrus hanya sanggup merespon dengan kasih yang dalam bahasa Yunani yang berasal dari kata phileo, yaitu kasih antara seorang murid dengan gurunya, kasih seorang sahabat saja. Itu sebabnya pertanyaan Yesus yang ketiga kalinya tidak lagi menggunakan kata kasih yang sama agapao, melainkan phileo, menggunakan kata phileo. Sebagaimana kesanggupan Petrus. Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku seperti kasih Bapa? Petrus menyampaikan, aku mengasihimu hanya sebatas sebagai sahabat, sebagai seorang guru dengan murid saja. Kunci ketidakmampuan Petrus ada pada keterbatasan pengetahuannya akan kasih Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya sebelumnya, Petrus pernah dengan begitu yakin bergantung pada pengetahuannya sendiri bahwa ia tidak
tidak mungkin menyangkal Yesus. Namun kenyataan yang terjadi sebaliknya. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kali ini Petrus mengatakan, Tuhan, Engkau tahu. Tuhan, Engkau tahu. Menunjukkan bagaimana kemahakuasaan Allah. Dia tahu dasar hati kita. Dia tahu kapasitas kasih kita kepada Tuhan. Hal ini menegaskan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, betapa kasih yang kita miliki tidak akan pernah sanggup diukur oleh pengetahuan kita sendiri. Nah, jadi kalau selama ini kita menganggap bahwa kita lebih mengasihi Yesus daripada siapapun di antara kita, dan dengan yakin aku tidak akan meninggalkan Yesus, aku tidak akan pernah menyangkal diri terhadap Yesus, maka kita perlu berhati-hati dan sangat berhati-hati, karena Tuhan tahu seberapa kita mengasihi, dan hanya Dialah yang mampu mengajar kita untuk mengasihinya. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar saksian di mana orang ini mengalami beban yang begitu berat, yang sudah lama, yang membuat dia akhirnya putus asa, putus pengharapan. Udahlah, tidak usah ke gereja lagi, tidak usah berdoa lagi. Kenapa? Toh berdoa kita sudah lama, sudah capek, ternyata Tuhan juga tidak menjawab doa kita. Di situ, di awal pergumulannya, aku percaya Tuhan akan mengangkat sakitku, aku percaya Tuhan akan menyelesaikan masalahku. Wah, ternyata Tuhan tidak menyelesaikan masalahnya. Ternyata Tuhan tidak menyelesaikan mengangkat sakit penyakitnya. Begitu berat rasa itu, sehingga dia mengalami keputusasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih kita kepada Tuhan sesungguhnya itu adalah hanya kemurahan Allah. Kemurahan Allah saja kita dimampukan untuk mengasihi Allah. Bukan berarti saya dan saudara, terus saya gimana Pak? Apakah saya tidak mengasihi Allah? Atau aku harus bagaimana dalam mengasihi Allah? Berdoalah, memohon kepada Tuhan kemurahan Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengasihi Allah sebagaimana Allah mengasihi kita. Karena kalau kita berpikir secara mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak mampu sesungguhnya. Belajar tentang perpuluhan saja. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara memberikan perpuluhan maksudnya dari masih hasilnya kecil. Wah, perpuluhan 10.000, wah tidak apa-apa, perpuluhan cuma 10.000, tidak apa-apa. 100.000, oh iya. Kalau sudah diberkati lebih 1 juta, ya tidak apa-apa, perpuluhan. Diberkati luar biasa, kita memberi kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Aduh Tuhan, lah kok banyak sekali. Lah gimana dengan yang lainnya? Mengasihi Tuhan kan tidak hanya perpuluhan. Nah, sudah mulai goyang. Betul? Apakah itu mengasihi Allah? Maka diperlukan bagaimana kita berdoa, memohon kemurahan Tuhan, kemurahan Allah untuk memperbarui dan mendewasakan kasih kita kepada Tuhan. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah mendengar jawaban Petrus, Tuhan Yesus menyampaikan perintah. Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan katakan apa? Gembalakanlah domba-domba. Wujud nyata daripada kasih
gembalakanlah domba-dombaku. Bagaimana kita menggembalakan domba-domba? Bukankah menggembalakan domba itu pekerjaannya pendeta? Betul? Halo? Betul tidak? Menggembalakan pekerjaannya pendeta? Betul? Iya, 100%. Betul? Loh, ada yang ragu-ragu rupanya. Betul? Betul, ya. Tapi kita perhatikan. Selanjutnya sesudah mendengar itu, jawaban Petrus, Tuhan menyampaikan perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Perhatikan kata domba-dombaku. Kata dombaku, kataku menunjuk kepada kepemilikan. Ku yang dimaksud adalah Tuhan. Artinya domba-domba itu sesungguhnya miliknya Tuhan sendiri. Jemaat adalah milik Tuhan. Sangat jelas. Jemaat adalah miliknya Tuhan. Jadi saya tidak berhak atas diri saudara, karena saudara adalah miliknya Tuhan. Sedangkan kata yang diterjemahkan domba di sini secara hurufiah berarti lamb. Anak-anak domba, domba-domba kecil, menunjuk kepada artian jemaat, petobat-petobat baru, orang Kristen pada umumnya. Nah, setelah menanyakan tentang kasih Petrus kepadanya, baru Kristus menyuruh dia untuk menggembalakan domba-dombanya. Ini menunjuk bahwa kasih kepada Kristus mempunyai konsekuensi. Kasih kepada Kristus menunjuk kepada konsekuensi. Konsekuensi untuk menggembalakan. Nah, saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah saudara mengasihi Yesus? Mengasihi Yesus? Nah, kalau saudara mengasihi Yesus, berarti saudara harus apa tadi? Menggembalakan domba-domba. Tugas menggembalakan berarti kepada siapa? Pak? Semua, Pak. Itu ya. Paham? Jadi menggembalakan domba-domba bukan hanya tugasnya pendeta saja. Menggembalakan domba-domba itu tugas semua orang yang percaya kepada Kristus. Menggembalakan domba-domba itu adalah tugas orang Kristen. Bagaimana kita menggembalakan domba-domba? Jika kita perhatikan di sini, bahwa penggembalaan itu bukan tugas hanya pendeta atau panitia peraja, tetapi saya dan saudara, berlaku untuk semua orang Kristen. Nah, penggembalaan, kalau Bapak Ibu Saudara, sebelum saya sebelum saya memutuskan untuk masuk seminari, dulu saya pernah menggembalakan. Saya Angon Wedhus. Saudara tahu Angon Wedhus nggak? Pernah Angon Wedhus? Pernah. Puji Tuhan, ada yang pernah. Ada yang belum juga ya? Yang belum janganlah. Nanti saudara bingung. Kalau di sini Angon Wedhus di mana? Ya tahu bingung nanti saudara. Nah, saya Angon Wedhus. Angon. Tahu Angon ya? Angon itu mengembalakan itu. Jadi saya bawa pagi-pagi, saya buka kandangnya, saya bawa, wah, ya itu. Saya kasih makan, saya pelihara, saya bawa dia ke padang rumput, saya kasih dia minum. Kalau dia sudah wah dia haus, saya bawa itu air sama dikasih ada saya kasih komberan itu. Nah itu ada makanannya, dan itu tak bawakan, tak kasih terus dimakan begitu sambil diminum. Saya kasih garam supaya dia cepat gemuk, karena dia haus kan. Kalau garam haus, jadi dia makannya banyak, dia minumnya banyak, jadi cepat gemuk seperti itu. Habis itu saya, kalau dia sedang kesakitan, kadang saya gendong seperti itu, tak gendong. Bukan lagunya Mbah Surip ya, tak gendong kemana-mana, bukan itu, tapi tak gendong ini dombanya, tak bawa. Lalu ketika dombanya ini kurang ajar,
Kadang yo namanya gembala itu kan yo ada lengahnya. Kadang pas saya gini saya lapar, saya pulang dulu. Nah gembala ini kurang ajar, makan di apa? Iya gitu. Yang punya marah-marah ke rumah. Ini wedhus sesopo. Wah, sing salahne gembalane. Ora mungkin disalahne wedhuse. Begitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tugas gembala bagaimana kita mendorong. Tugas gembala bagaimana kita mengarahkan. Tugas gembala bagaimana memberikan makan mereka, baik secara kerohanian maupun secara jasmani. Kalau dombanya tidak memiliki pekerjaan, seorang gembala akan berpikir, piye caranya ini bisa bekerja, memutar-mutar, ngomong ke sana ke sini, siapa tahu ada lowongan seperti itu. Nah, kalau dombanya sakit, buru-buru datang. Ada sesuatu kita doakan, kisahnya dungo, orang popo. Nah, saya dan saudara itu adalah gembala. Mari kita menggembalakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Laki-laki kepala keluarga adalah imam. Dia juga seorang gembala. Gembalakanlah istrimu, gembalakanlah anak-anakmu. Bertanggung jawablah kepada mereka. Kalau saudara seorang istri, gembalakanlah anak-anakmu. Didiklah mereka supaya dia mengerti, memahami ajaran-ajaran yang diberikan kebenaran firman Tuhan itu. Nah, ini yang perlu saudara pikirkan. Jangan sampai saudara menyesatkan mereka. Karena saudara adalah gembala. Paling tidak saudara menggembalakan diri saudara sendiri. Setidaknya saudara menggembalakan dirimu sendiri. Ora sah akal-angan, ora sah tekon dindi, gembalakanlah dirimu. Kalau dirimu lagi malas, ayo bangun. Gitu. Gembalakan, dimotivasi diri sendiri. Jangan berikan kesesatan kepada domba-domba. Kalau saya dan saudara sebagai gembala akan menyesatkan orang-orang yang saudara gembalakan, maka hukumannya mengerikan. Di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-6 itu menyampaikan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Mengerikan ya? Barang siapa? Kata barang siapa mencakup semua orang. Dan kata menyesatkan bisa dilakukan dengan mengajarkan ajaran yang sesat. Tidak menjaga pembicaraan kita, tidak menjaga komunikasi kita yang kita ajarkan. Tindakan kita yang berdosa, yang akhirnya apa? Menjadi batu sandungan bagi orang-orang, sehingga orang-orang akan tersesat. Ini bahaya. Mungkin saudara, aku tidak mengajarkan Pak, tapi kehidupan saudara tidak mencerminkan akan kasih Tuhan, maka saudara ini sudah menyesatkan. Sehingga apa? Akan menjadi batu sandungan. Beberapa kali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mendengar mereka bercerita, loh, ketika memperkenalkan diri, oh Pak Pendeta ya, wah orang Kristen di tempat saya itu wajan orang cetokan. Nah gimana kok? Wah, dia
dia mau diceritakan rasanya risih, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Waduh, nyebutnya orang Kristen melakukan ini itu. Waduh, nah, terus ini. Kan orang Kristen kan tidak hanya itu toh Pak. Nah, di tempat saya lah bagaimana saya mau bergereja? Wong ini saja tidak jadi saksi. Waduh, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana? Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, gembalakanlah domba-domba itu. Gembalakanlah diri saudara, perkataan saudara, sikap hidup saudara menjadi cerminan di situ. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat sikap gembalanya saya tidak pas, ya teguran tidak apa-apa. Pak, Bapak kok gitu loh? Ya tidak apa-apa, dielengi. Bukan berarti saudara tidak sayang ya sama saya, salah. Itu juga mengasihi saya supaya saya dibenarkan. Tapi juga sebaliknya, kalau Bapak Ibu Saudara diingatkan, ya ojo marah. Terus orangnya hijau gitu ya, biasa. Terus pindah hijau gitu ya, tidak apa-apa. Bagi saya gini, pindah gereja orang kok hijau nanti Gusti Allah. Iya loh, itu jemaatnya Tuhan loh, bukan jemaat, bukan saya kan hanya tugasnya menggembalakan, memberi makan, memberi minum, merawat. Dini orang belum, dini itu apa bahasa apa itu? Bahasa Solo Pak. Bahasa Solo ya. Apa itu dini? Apa bahasanya? Dini lah, murah tuh Pak. Iya. Andai kata kok diopeni, dilayani, kau ijek tidak mau, ya saya ngomong sama Tuhan, ini pemiliknya Tuhan. Tuhan, ini tidak mau tak openi ya Tuhan. Mau di mana wis monggo, gimana baiknya. Nah, saya pasti sampaikan, gimana yang mau pindah gereja, saya tulis surat supaya nanti keanggotaannya jelas, begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara nggak usah segan-segan, nanti akan saya sampaikan supaya keanggotaannya jelas di sini. Nah ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengembalakan, mengasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa mengembalakan? Minimal gembalakanlah diri masing-masing, gembalakanlah diri masing-masing dengan baik dan benar. Amin. Kesimpulannya, mengasihi, apakah kau mengasihi aku? Tuhan tahu seberapa kita mengasihinya, dan hanya Dialah yang mampu mengajar kita untuk mengasihinya dengan kasih yang dikehendaki. Itu karena semua kemurahan Tuhan. Kasih kita kepada Allah sesungguh-sungguh bergantung penuh pada kasih dan kemurahan Allah sendiri. Dan kasih kepada Kristus mempunyai konsekuensi, yaitu menggembalakan. Tugas penggembala bukan hanya milik kita, tetapi tugas kita semua sebagai wujud konsekuensi mengasihi Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan memujikan nama Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi dengan sepenuh hati kita? Merenungkan kebenaran firman Tuhan akan membawa kita untuk selalu diingatkan bagaimana kita mengembalikan jiwa-jiwa. See
gembalakanlah domba. Gembalakanlah umat Allah yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saudara. Anak, istri, suami, orang tua adalah gembala-gembala yang Tuhan percayakan kepada saudara. Saudara kita, jemaat, teman, adalah gembala domba-domba yang dipercayakan kepada kita. Gembalakanlah dia dengan sepenuhnya. Beri mereka nasihat, beri mereka motivasi, beri mereka dorongan, arah, supaya mereka tidak tersesat, supaya mereka tetap mengasihi Yesus. Mereka melihat kasih Yesus di dalam saudara. Perbarui cara bicara kita, perbarui sikap hidup kita. Sulit, ya. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan akan mengubah dengan kemurahan Tuhan. Tuhan akan mengubah dan untuk kita bisa mengasihi Yesus. Kasih Yesus yang sungguh-sungguh dengan kemurahan yang terpercayakan kepada kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Berkatamu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan dengan mengasihi, dengan menggembalakan domba-domba yang ada di sekitar kami, melalui setiap perubahan di dalam mulut lidah kami, perkataan kami, sikap hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat mengasihi Engkau dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, beri kami kemampuan, beri kami kekuatan, kemurahan-Mu lebih daripada hidup kami, untuk memberikan kami roh yang untuk mengasihi Tuhan, kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Kami sadar itu begitu berat, kami sadar itu sulit, tapi mau kami rindu, kami mau menyenangkan hati. Berkati anak-anak, berkati kami semua yang saat ini mendengar firman. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, dan mantraikan firman Tuhan dengan kuasa darah Yesus Kristus di dalam hati kami, supaya kami dapat mengasihi lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa.
kami mau mengasihimu, kami mau menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau meninggalkan tempat ini. Kami mau kembali kepada aktivitas kami. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan sertai dalam perjalanan hidup kami, kepulangan ke rumah kami. Tuhan pimpin sehingga kami menemui keselamatan, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Namun sebelum kami pulang Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan, perpuluhan, persembahan khusus kami, persembahan umum kami kepada sucikan, kuduskan apa yang boleh kami persiapkan saat ini, supaya melalui semuanya itu Tuhan, kami boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Bapak. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati setiap apapun yang Tuhan kerjakan kepada kami. Terima kasih Bapak. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dengan segala kelimpahan. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keturunanmu. Satu hal yang Tuhan inginkan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Gembalakanlah domba-domba yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Kiranya kasih setia dan sejahtera dalam Yesus Kristus, penghiburannya, penyertaannya, kuasanya melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk meninggalkan gedung gereja tempat ibadah kita, silakan Bapak Ibu Saudara yang ada di ruang DMB bisa memulai duluan sambil Bapak Ibu Saudara juga mempersiapkan persembahan perpuluhannya sambil berjalan keluar bisa diserahkan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang duduk di sebelah kanan saya dekat dengan keluar dipersilakan untuk keluar. Hari Minggu